Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita ketemu lagi di ruang Zoom Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang saya yakin masih ada yang akan bergabung. Kita mulai saja karena sudah pukul 9. Pagi ini melanjutkan tema, meski materinya dan pembicaranya berbeda ya. Pekan lalu yaitu bedah paper, dan pagi ini kita kedatangan tamu, Mas. Saya sudah sah ini kalau panggil dokter berarti kan. Dr. I Gusti Ngurah Bagus Satrawedharma. Beliau adalah dosen di Politeknik Banyuwangi, fresh graduate dari program doktor Fakultas Teknik UGM di Teknik Mesin, wisuda Oktober 2021 ya. Benar ya Mas ya? Oktober 2021. Dan beliau adalah lulusan terbaik doktor di Fakultas Teknik pada periode itu, dan Mas Satra ini juga jadi wakil wisudawan ya ketika wisuda di betul, Pak. Gedung Pusat, betul, yang dari FT. Dengan IPK sempurna ini 4,0 gitu kan. Dengan beberapa paper publikasi, sebenarnya bukan beberapa, tapi saya hitung itu lebih dari 5 kayaknya sejak tahun 2018. Dan ada yang terbit di jurnal, ada yang di proceeding. Dan yang di jurnal ini ketika saya cek juga jurnal bagus lah, kuartil 1, kuartil 2, dan beliau ada di penulis pertama. Mungkin ada juga yang penulis 2. Saya lihat ada yang penulis pertama, meskipun ada ini ya, perannya tentu dibagi dengan penulis kedua, ketiga. Nah, pagi ini ada 2 sesi, yaitu beliau akan menyampaikan atau membedah secara singkat paper beliau yang berjudul Statistical Characterization of Flow Structure of Air Water. Aduh, bacanya gimana ya? To Phase Flow in Airlift Pump, Bubble Generator System, dan seterusnya. Nah, paper ini terbit di jurnal International Journal of Multi-Phase Flow. Ini jurnal berkategori kuartil 1 dengan H-index 122 di Skimago. Tapi saya belum cek side score-nya. Tapi saya kira side score-nya juga mendukung mendukung kuartil 1 tersebut. Biasanya hitungannya juga nggak jauh beda kan antara side score dengan SCR di Skimago. Nah, lepas dari itu semua, saya kira kita bisa belajar dari paper ini nanti perkembangan riset di teknik mesin dan industri, terutama di teknik mesin itu seperti apa. Dan mungkin saya sendiri buta terhadap papernya Mas Catra, jadi saya kira teman-teman yang memang bergerak di bidang teknik, khususnya di teknik mesin, nanti bisa bertanya atau mungkin mengkonfirmasi dan lain sebagainya terkait paper tersebut. Kemudian yang kedua yang saya kira menarik juga untuk nanti diceritakan oleh Mas Catra adalah sebagai seorang lulusan terbaik dengan IPK sempurna itu seperti apa sih strateginya terkait dengan publikasi, bagi waktunya, kemudian ketika mau nulis paper itu strateginya seperti apa, bagaimana berkomunikasi dengan promotor, kemudian berbagi peran di dalam sebuah untuk menerbitkan paper itu seperti apa. Saya kira kita bisa belajar banyak dari beliau. Saya kira demikian. Monggo Mas Satra, waktu saya persilakan. Mohon izin saya share screen Pak Nggih. Kalau saya jadikan 2 begini terlihat Pak Pur, bagus nggak? Masih mute Pak Pur. Bisa nggak Pak Pur? Masih mute. Bisa terkondisikan nih. Siap-siap. Sorry, Mas Catra yang sepertinya termute ya. Saya keliru klik tadi. Ya, nggih. Oke, siap. Nggih, ampun nggih. Baik, Bapak Ibu. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi izinkan pagi ini ada dua hal yang ingin saya sharing gitu ya. Yang pertama ya sharing pengalaman S3, kemudian yang kedua baru bedah paper riset yang sudah kami publish di jurnal internasional Journal of Multiphase Flow. Jadi mohon maaf Pak Purwoko kebalik ya. Tadi Pak Purwoko bilangnya udah paper dulu, setelah itu baru sharing. Saya balik nih, sharing dulu baru udah paper nanti. Pak Purwoko Bapak Ibu, kenapa saya tertarik untuk ini kan ada banyak paper ya Bapak Ibu. Kenapa saya tertarik di paper ini? Karena memang satu jurnal penerbitnya itu cukup cukup bereputasi dan juga topiknya itu sangat sempit sekali sehingga kita butuh effort yang lebih besar gitu ya. Di samping itu, nah ini sebagai satu kebanggaan kata Prof. Din juga. Kalau saya sih baru ini berkecimpung di dunia multiphase flow, kalau beliau Prof. Din Darlianto sudah lama. Jadi menurut beliau itu angan-angan dari researcher multiphase flow itu bagaimana bisa publish di jurnal ICMF ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk kita bedah juga. Ya, perkenalkan saya seperti yang disampaikan Pak Purwoko, saya Gustiwa Bagus Satwawidharma dari sebuah kampus kecil di ujung timur Pulau Jawa, Politeknik Negeri Banyuwangi, yang bisa diberikan kesempatan, ruang, waktu, media juga dari Pak Purwoko. Terima kasih banyak Pak Purwoko untuk sharing dengan teman-teman semua. Baik, yang selanjutnya, nah ini saya perlu cerita juga kepada Bapak Ibu semua, capaian saya selama di S3 itu ada 6 paper ya, artikel ilmiah, kemudian ada 1 paten yang sedang diumumkan juga, sedang diumumkan mulai bulan April 2021. Jadi 3 paper ini yang ada di slide ini Bapak Ibu. Nah ini sebagai syarat kami untuk lulus S3. Dan 3 paper ini publish setelah S3 sekitar bulan Oktober-November kemarin. Jadi total dari disertasi riset kami itu ada 6 paper. Nah ini bukan saya maksud untuk menyombongkan diri menampilkan paper itu yang saya selesaikan dalam 2 tahun 11 bulan, tetapi ingin sharing saja bagaimana dalam waktu yang cukup singkat menurut saya bisa untuk kita manfaatkan dengan capaian hasil yang cukup banyak begitu ya Bapak Ibu. Itu ada Mas Catra, halo. Misal ini di full screen dulu gimana Mas ya? Bisa nggak? Oh, di full screen. Ya. Nah, ini. Ya, sampun Pak Pur. Sampun. Ya. Nah, ini capaian kami selama S3 sudah saya sampaikan tadi ada 6 paper, kemudian 1 permohonan paten. Belum disetujui nih Bapak Ibu, cuman baru diumumkan. Karena kalau paten itu diumumkan setahun, setelah itu ada pemeriksaan substantif gitu ya. Jadi masih panjang perjalanannya. Kemudian tentu ada manajemen waktu Bapak Ibu yang perlu kita siasati. Bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam kuliah itu. Kenapa saya buat dalam bentuk zigzag begini, mengular, ya memang kondisi ketika kita kuliah
ada naik, ada turun, begitu ya. Motivasi kita kadang naik, kadang turun, semangat juga begitu, kadang naik, kadang turun, gitu ya. Nah ini saya kira relevan dengan kondisi real yang kita alami. Tentu Bapak Ibu ketika kami kuliah itu tidak berjalan mulus gitu ya, tidak berjalan mulus seperti ada beberapa problem masalah gitu ya, banyak hal yang kita alami, tetapi wajib untuk selalu menjaga semangat dan motivasi. Bapak Ibu pertama kali sebelum S3 itu pra S3, jadi kami itu saya ya pribadi sudah bertemu berdiskusi tentang topik riset dengan promotor ya, calon promotor. Sudah ketemu berkaitan dengan topik riset dengan calon promotor, Prof. Indarto dan juga Prof. Din. Jadi kita diskusi. Jadi sebelum S3 itu kita sudah diskusi topik arah riset kita kemana. Dan saya diberikan judul, juga diberikan tujuan riset untuk dijadikan proposal, dibuat dalam bentuk proposal. Nah, ketika kita diskusi itu, saya juga diberikan bahan, Bapak Ibu, bahan paper sekitar 30 paper untuk direview, dijadikan sebagai proposal pra S3. Pada saat kita mendaftar S3 kan ada proposalnya itu ya. Nah, itu saya gunakan paper 30 paper itu untuk pra S3. Jadi sebelum S3 itu kita sudah diskusi Bapak. Kita sudah mematangkan topik gitu, mematangkan topik. Setelah itu masuk ke semester 1 kita membuat aparatus gitu ya, membuat aparatus alat-alat riset kita. Kemudian sampai semester 2 uji coba gitu. Nah, di semester 2 setelah uji coba kita sudah punya data itu Bapak Ibu, data uji coba. Data uji coba itu saya gunakan untuk paper publish di jurnal di proceeding. Saya sampaikan di internasional seminar gitu ya. Nah, paper ini nanti saya gunakan sebagai bahan untuk seminar 1 Bapak Ibu. Selanjutnya di semester 3 itu kita ambil data dan juga olah data. Setiap ambil data kita olah langsung Bapak Ibu, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, kemudian publikasi ringan di sana di semester 3 itu. Hasil dari olah data yang kita dapatkan dari uji coba alat di semester 2 itu Bapak Ibu. Selain olah data hasil riset, kita juga semester 1, semester 2 itu kan ada kuliah ya Bapak Ibu. Kuliah, nah itu outputnya dari kuliah itu nanti literatur review Bapak Ibu. Paper review. Ya saya juga ada paper review Pak Purwoko yang mirip dengan apa yang disampaikan Pak Ari ya minggu lalu. Ini comprehensive research review, ini paper review kami Bapak Ibu yang saya terbitkan pertama kali. Ini hasil output dari semester 1 dan semester 2. Hasil output dari semester 1 dan semester 2 itu berupa paper review yang kebetulan bisa publikasi di publishernya Sage seperti Pak Ari minggu lalu juga di Sage, yang punya kami ini di Q2. Karena Q1 nggak diterima terus Bapak Ibu. Q1 berapa jurnal itu di Elsevier, di Springer gitu, nggak masuk, diturunkan grade-nya ke Q2 Sage baru bisa diterima dengan revisi mayor waktu itu. Revisi mayor. Kemudian semester 3, semester 4 juga kita ngolah data. Setiap ngolah data langsung semester 4 itu minimal Bapak Ibu ya. Kalau saya itu target kemarin semester 4 wajib harus publikasi paper. Lalu kita ingin selesai di semester 6. Karena kita punya space waktu 1 tahun untuk ya submit paper itu ke mana-mana, ke jurnal gitu ya. Kita antisipasi paper kita di reject di beberapa jurnal. Jadi kita space waktunya 1 tahun. Nah, kenapa saya space waktu 1 tahun? Ya ini pengalaman dari kakak-kakak tingkat gitu ya Bapak Ibu. Saya cerita dengan kakak tingkat seperti itu.
Ya paling nggak space waktunya 1 tahun. Ya, terus paper yang pertama, literatur review, paper literatur review itu saya gunakan untuk di bab 2 kajian pustaka disertasi kami, Bapak Ibu. Plek itu sama persis. Kemudian setelah semester 4 itu kan kita publikasi paper riset lagi ya. Ini bedanya paper review dengan paper riset. Paper riset dari data riset kami yang pertama kita publish di semester 4 itu saya gunakan di bab 5. Begitu juga setelah itu kita buat paper lagi dengan data yang lain, kita gunakan tambahkan di bab 5 ya, bab 5 hasil dan diskusi itu. Hasil dan pembahasan dari disertasi kami. Itu juga semester 6. Semester 5 ini seminar hasil 1 di awal semester 5. Kemudian kita lanjutkan olah data, buat paper. Semester 6 awal kita seminar hasil 2 plus dengan submit paper juga di semester 6 awal. Nah, makanya ada 3 paper itu yang terbit di bulan Oktober November itu yang bagian-bagian di semester 5 semester 6 kami submit. Semester 6 nah itu di akhir semester 6 kita bisa ujian tutup Bapak Ibu. Nah, konsepnya, ya keywordnya dari studi S3 ini hanya satu kalau menurut saya Bapak Ibu. Perbanyak memahami jurnal atau paper atau manuskrip ya Bapak Ibu. Perbanyak memahami. Jangan hanya membaca kalau menurut saya. Kalau membaca banyak sekali anak SD, SMP, SMA bisa membaca jurnal. Membaca loh Bapak Ibu. Tapi mereka tidak akan memahami. Kalau mahasiswa S3 ya kita perbanyak memahami jurnal step by step, kata by kata gitu ya, kata per kata, step per stepnya kita pahami. Ya, itu yang memang disebut sebagai mereview ya, bukan mencari di abstraknya saja gitu. Bukan membaca, memahami abstraknya saja. Itu yang saya lakukan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan ini, 6 semester Bapak Ibu. Nah, tentu saya kira ada yang berpeluang lebih dari kurang dari 3 tahun selesai Pak Setia Wijayanta, Pak Purwoko, Bapak Ibu. Ya. Pak Setia Wijayanta itu semester 4 sudah publikasi di jurnal Q2. Jadi sebetulnya tidak perlu lama-lama kuliah S3. Buktinya Pak Setia Wijayanta itu kemungkinan besar 2,5 tahun masih bisa tercapai untuk kuliah S3. Bapak Ibu, tentu dari beberapa hal yang saya sampaikan itu ada masalah juga ya. Tetap kita ada masalah, cuman tetap kita jaga semangat. Bagaimana memotivasi diri, karena kuliah S3 ini mandiri sekali Bapak Ibu, dari merancang alat, kemudian mengambil data, mengolah data, mau dibawa kemana, ya itu mau dibawa kemana riset kita, mau analisisnya model apa, ya kita yang mandiri melakukan itu. Nanti promotor, persetujuan, kemudian ya nanti akan kami jelaskan bagaimana komunikasi dan peran dari promotor di dalam riset kami. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan manajemen ini. Tapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa untuk membawa atau berkomitmen untuk menaati apa yang sudah kita desain gitu ya. Kita desain dalam time management itu. Dan ini Bapak Ibu motivasi yang motivasi diri yang mesti kita selalu pikir juga seperti ini Bapak. Persis. Ya. Yang paling besar itu adalah saya kadang berpikir begini. Ketika saya di kosan, duduk santai rebahan begitu, main HP, buka sosmed gitu ya, WA, Facebook gitu. Kadang saya berpikir, karena saya kan jauh dari istri dan juga anak-anak di Bali gitu ya. Kadang saya berpikir, istri saya di rumah kok ngasuh anak gitu ya, payah
kita rebahan saja di kos. Dan saya berpikir begitu, apa yang menjadi progres kita hari ini? Kok nggak ada progres gitu ya? Saya malu kadang-kadang begitu. Makanya kita harus punya rasa malu ketika kita tidak berprogres setiap hari itu, Bapak Ibu. Yang satu motivasi juga yang menjadi pendorong itu adalah kadang kita harus punya satu hal yang harus kita taati, misalkan ya setiap ada janji dan kata-kata terhadap promotor. Kalau saya bilang saya Prof nanti minggu depan gitu, saya itu selalu berpikir Bapak Ibu, wah minggu depan saya harus kerjakan ini paper, kerjakan gitu Pak. Selalu berpikir begitu. Kemudian satu hal lagi adalah mengikuti hibah kompetisi. Nah itu pentingnya Bapak Ibu. Pentingnya mengikuti hibah kompetisi adalah sebagai ya penyemangat juga, dengan terpaksa kita akan mengikuti tim lainnya. Karena hibah kompetisi seperti PDD Bapak Ibu, penelitian disertasi doktor itu kan setiap tahun ada targetnya ya. Targetnya harus terpenuhi, publikasi paper gitu. Nah itu menjadi penyemangat juga untuk kita selalu ada progres setiap saat gitu ya. Wah nanti harus kita publikasi, misalkan biasanya kan akhir tahun tuh Desember gitu ya Bapak Ibu, paling enggak ya bulan Juni gitu minimal kita harus submit gitu. Itu sebagai penyemangat juga untuk kami dalam membuat paper. Kemudian yang satu hal lagi Bapak Ibu, yang penting itu adalah jangan mengikuti kata-kata orang gitu ya. Jangan biarkan mengalir seperti air. Hidup ini jangan biarkan mengalir seperti air. Kalau saya malah ya seperti itu, jangan biarkan mengalir seperti air. Tapi tambahkan pompa semangat agar alirannya semakin deras gitu. Pompa semangatnya apa? Ya ini motivasi yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Itu yang menjadi penyemangat bagi saya. Ya Bapak Ibu ya, motivasinya seperti itu. Sehingga time managementnya itu kita tetap sepakati ya. Kita jalankan step by step-nya. Nah kemudian ini Bapak Ibu, kerjasama dan komunikasi yang baik. Jadi kita ada promotor, kemudian ada juga tim riset kita. Ya kalau dengan promotor satu hal Bapak Ibu yang pertama kali saya lakukan itu adalah bagaimana caranya biar kita itu pandangan promotor terhadap kita itu bagus gitu ya. Paling enggak kita di awal itu memberikan kesan yang begitu menggoda. Sehingga promotor itu selalu tertarik untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Menaruh kepercayaan promotor itu penting sekali Bapak Ibu. Bangun kepercayaan promotor. Caranya bagaimana? Ya loyal gitu ya. Kerja keras, humor terutama Bapak Ibu, lakukan hal yang lebih. Ya, setiap ada janji kalau promotor nyuruh apa ya kita harus manut Bapak Ibu. Saya disuruh membuat paper review itu yang pertama saya manut membuat paper review, ya. Saya manut saja. Walaupun paper review itu sebetulnya bukan sebagai syarat untuk lulus S3 kan begitu ya. Tidak sebagai syarat, tapi saya dalam pemikiran saya bahwa ketika S3 sekolah itu saya manfaatkan waktu untuk belajar semaksimal mungkin, memberikan output semaksimal mungkin. Karena ketika kami kuliah, ketika kita kembali nanti ke kampus, ke instansi asal ya sulitnya bukan ampun, Bapak Ibu. Tambahan bebannya itu luar biasa sekali. Sulitnya untuk manajemen waktu itu sangat berat sekali. Ya. Nah, kemudian bagaimana perannya promotor terhadap paper ya? Promotor itu biasanya ya kami Prof Din itu mereview tata tulis paper kami yang mahasiswa yang menyusun, mengolah data, menyusun manuskripnya, kemudian promotor yang mereview tata tulis, kemudian kedalaman analisis, termasuk submit papernya beliau dari promotor Prof Din ya, Prof Din, jadi beliau yang submit. Nanti arahkan ke mana gitu ya, ke paper mana, ke jurnal mana beliau yang mensubmitnya.
gitu ya. Sehingga promotor kalau di setiap paper-paper kami itu promotor sebagai corresponding author. Oh, oke. Ya, Prof Din sebagai corresponding author dan mahasiswa sebagai first author-nya. First author. Nah, termasuk kita juga diberikan kesempatan untuk menaruh atau menuliskan afiliasi asal kita, Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita kembali ke instansi asal, paper yang sudah publish di jurnal itu bisa kita gunakan untuk penilaian angka kredit, kenaikan pangkat. Kalau sudah ada afiliasi dari instansi asal kita. Itu, Pak. Bapak Ibu. Yeah. Kemudian dengan tim riset ya kita juga sharing ya, biasa sharing penggunaan alat, metode riset. Kadang-kadang ketika kita mentok ada masalah dengan alat kita, ya kita sharing-sharing dengan teman-teman. Biasanya di sana muncul inspirasi baru gitu ya, muncul semangat baru. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita masuk ke ini. Penulisan manuskrip Bapak Ibu. Yang saya lakukan, pengalaman kami Bapak Ibu ya, pengalaman saya pribadi, yang pertama saya buat itu adalah gambar. Saya membuat gambar, grafik gitu ya, tabel dan lain sebagainya, itu saya buat pertama kali Bapak Ibu. Yang akan kita taruh dalam research and discussion, dalam hasil dan pembahasan di paper kita. Jadi yang pertama kita buat adalah gambar atau figur ya, yang akan kita taruh. Kemudian langsung kita analisis Bapak Ibu. Setelah gambarnya jadi, kita buatkan deskripsinya, kita analisis. Langsung sampai selesai result and discussion, baru kita ke conclusion. Kesimpulan. Kesimpulannya apa, kemudian baru ke experimental method, ada aparatus, ada metode dan prosedur di sana. Selanjutnya ke introduction Bapak Ibu, kemudian abstrak dan terakhir title, judulnya. Ini kebalik biasanya ya. Kalau biasanya kan di pendahuluan dulu gitu ya Bapak Ibu. Saya kebalik Pak. Saya bukan di pendahuluan dulu karena nanti di pendahuluan itu kita akan menceritakan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan gitu ya. Apa yang kita tujuan dari paper itu. Jadi saya balik. Intinya dulu saya buat, ingin buat apa sih, ini aja ya, tampilkan ini gitu misalkan ya. Saya tampilkan itu, nanti ada conclusion sudah. Dari conclusion itu kan ketemu tujuannya itu di conclusion. Lalu nanti saya tampilkan di introduction. Kalau di introduction kan semua ya, tujuannya ada di sana, experimental methodnya ada di sana ya. Kemudian di abstrak juga ada hasilnya kan begitu ya. Mas Catra? Sebelum dilanjut ke slide berikutnya, ini stylenya Mas Catra atau rekomend dari promotor, Mas? Saya sendiri, Pak. Okay. Saya sendiri dan ini hasil dari sempat beliau Prof Din itu juga bukan diskusi khusus gitu Pak ya. Ya kita cerita-cerita, kalau Prof Din itu mulainya dari ini membuat research and discussion dulu gitu ya, membuat research and discussion. Nah saya elaborasi lagi, kalau research and discussion kita buat tanpa membuat gambar dulu gitu kan, ya kurang bagus ya Pak ya. Makanya saya buat gambar dulu, baru buat research and discussion gitu. Elaborasi di sana. Kemudian conclusion dan experimental method. Saya kira dari beberapa pengalaman itu ini yang paling efektif menurut saya Pak. Karena saya juga sempat membuat introduction awal, kemudian yang mengikuti step-step itu Pak, introduction, experimental method, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Saya sempat mengikuti seperti itu, tapi agak lama memang. Karena terakhir introduction itu akan kita rubah lagi, gitu. Lagi. Kan kita perbaiki lagi. Mendingan nanti terakhir saja kita buat introduction. Saya begitu Pak. Terakhir. Oke Pak Pur, begitu Pak. Oke Mas, lanjut. Nah ini pengalaman kami ya Bapak Ibu. Saya menulis manuskrip itu dalam 2 spasi, ya disampaikan ke promotor gitu. Nanti kalau format penulisannya itu bebas ya, tidak mengikuti salah satu jurnal gitu ya, tidak harus sesuai dengan jurnal yang dituju. Nanti akan dirubah lagi kok Pak oleh tim
editor, dan lain sebagainya. Biasanya kami letakkan seluruh tabel dan gambar itu di bagian akhir manuskrip. Jadi tidak, misalkan ada deskripsi menunjukkan pada gambar 2, itu tidak, gambar 2 itu tidak di belakang, di bawah atau di atas dari deskripsi itu. Kita taruh di bagian belakang, paling belakang semua dikumpulkan di sana, Pak. Di paling belakang itu seluruh tabel dan gambar. Atau bisa dalam satu file dulu dibedakan, Bapak Ibu, manuskrip kita deskripsinya dibedakan dengan file gambar. Saya biasanya begitu. Jadi ada satu file Word khusus yang menampilkan gambarnya saja. Itu Bapak Ibu, saya kira lebih gampang untuk menulisnya. Kemudian jurnal target. Nah ini terus terang ini cerita dari Prof. Din ya Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dari beliau, Prof. Din, bahwa yang pertama itu sesuai dengan bidang ilmu manuskrip. Cari jurnalnya di mana? Di sini Bapak Ibu banyak, di Scopus, di ini banyak ini. Nanti dimasukkan bidang ilmunya, nanti ketemu muncul jurnal-jurnal yang masuk dalam bidang cakupan ilmu kita. Dan cari jurnal yang cakupannya agak luas ya. Agak luas ini ya, maksudnya begini Bapak Ibu. Kenapa kita cari yang agak luas, biar effortnya itu agak mudah gitu ya, agak rendah gitu ya. Karena cakupannya luas, maka kemungkinan untuk diterimanya tinggi. Kemungkinan untuk diterimanya lebih tinggi gitu ya, Pak. Kalau sempit ya, seperti yang jurnal internasional, jurnal Multifest itu kan agak sempit sekali, Pak Boroko dan Bapak Ibu semua. Spesifik. Itu effortnya luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di sana itu berapa penulis yang berafiliasi Indonesia masuk ke sana. Cuma ada 2, Bapak Ibu. Kami di UGM dan satu lagi dosen UI. Nah, dosen UI itu beliau kerjasama dengan dosen peneliti Korea atau Cina gitu ya. Jadi yang murni pure dari Indonesia ya kami bertiga di sana di International Journal of Multifest. Ya itu terakhir saya nggak tahu nanti perkembangannya ya sampai akhir ini. Seperti itu Bapak Ibu, kemudian terindeks nanti bisa dilihat. Ya usahakan jangan terindeks DOAJ lah Bapak Ibu. Kalau itu kan open access ya. Open access, kalau kami di lab, riset grup kami, Multifest itu memang diajarkan sama beliau, Prof. Din, dengan cari yang jangan yang money oriented ya. Jangan yang money oriented. Kita lebih ke quality oriented. Jadi kita lebih ke kualitas Bapak Ibu. Jadi beberapa paper, hampir semua paper kami yang publish itu tidak berbayar Bapak Ibu. Tidak berbayar. Dan bukan open access jurnal juga. Kemudian cek juga publishernya. Cek juga publishernya, biasanya ini yang 2 ini yang open access ya. Indawi dan NDP, sepertinya open access ini yang 2 ini, ya. Open access, kemudian cek negaranya juga, ya Bapak Ibu. Dan kadang kan ada negara yang bukan semua sih sebetulnya, Bapak Ibu. Ya kita cek negara, mendingan cari yang lebih negara yang sudah maju gitu ya, kayak UK, Netherlands, Jerman, gitu, yang Amerika, gitu, yang lebih untuk menghindari jurnal-jurnal predator lah. Negara ini maksudnya negara penerbit ya Mas Catra? Iya, betul ya. Pak Boroko, negara penerbit. Baik Bapak Ibu, nah ini langkah submit ini saya kira ya ini ya banyak inilah ya banyak metode. Kalau pengalaman yang saya lihat dari submit paper kami oleh Prof. Din, nah itu beliau submit dulu yang ke Q1 bereputasi Bapak Ibu. Submit ke Q1, nanti kalau di reject dengan hasil review, kita perbaiki sesuai dengan komentar reviewer. Nah, kemudian baru submit lagi bisa ke Q1 yang agak rendah gitu ya. Itu kan ada kuartilnya Bapak. Q1 itu kan ada kuartilnya, kalau Q1 itu kuartil masuk dari 75 sampai 100% kalau nggak salah ya. Itu turunkan aja kuartilnya, bisa ke mepet-mepet ke 75 itu ya. Kemudian yang Q2 bisa turunkan langsung ke Q2. Biasanya Prof. Din, kalau Q1-nya itu ada misalkan ya 10 kali gitu atau 5 kali sudah ditolak di Q1 ya kita turunkan ke Q2, seperti paper review kami itu sudah melalang buana ke beberapa jurnal Bapak Ibu.
akhirnya ya di Q2 SAGI itu. Awalnya di review, setelah di review itu muncul revisi mayor gitu kan. Mayor banyak sekali Bapak Ibu. Kita harus nambahkan satu analisis lagi, analisis komputasional. Jadi banyak sekali, akhirnya ya bisa diterima. Kemudian yang ini Bapak Ibu, kalau ini yang open access kita bayar biasanya ya Bapak Ibu. Kalau kita cari yang open access kita bayar. Kalau ini yang gratis, yang tanpa berbayar, subscription. Kalau International Journal of Multi-Cash Flow, kalau berbayar itu sekitar 54 juta Bapak Ibu. Kalau berbayarnya ini. Kemudian yang flow measurement and instrumentation, nah di sana ada satu paper kami juga. Nah, Pak Setia Wijayanta ini di sana juga Pak. Ini apa? Publishnya baru-baru kemarin. Nah itu subscription itu kalau bayarnya di flow measurement and instrumentation di sekitar 40-an ya, 40 jutaan. Itu Bapak Ibu. Ya nanti pilih subscription-nya, jangan pilih yang open access kalau mau gratis. Biasanya ini kemarin saya publish di jurnal lu ditanya, kenapa kok bisa gratis, bagaimana caranya ya? Ya itu Bapak Ibu. Karena orang-orang di luaran itu pemikirannya ketika kita submit di jurnal Q1 kan berbayar gitu ya, berbayar. Padahal ada yang gratis juga. Itu Bapak Ibu. Nah ini respon reviewernya ada satu file Bapak Ibu. Jadikan satu file Word gitu ya untuk mereview merespon review dari reviewer. Itu satu file, jadikan satu file, usahakan menjawab semua Pak. Bapak Ibu ada yang general comment gitu ya, spesifik comment gitu, jawab saja. Kalau general comment biasanya nggak ada yang pertanyaan Bapak Ibu, cuman ini aja dia. Biasanya apresiasi kayak gitu ya, general comment-nya. Biasanya apresiasi seluruhannya, kemudian yang banyak itu di spesifik comment itu ada pertanyaan, klarifikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu usahakan jawab semua. Kalau saya selama beberapa paper itu, selama menjawab, merespon dari reviewer itu, saya nggak pernah meng-counter pernyataan reviewer, Bapak Ibu. Nggak pernah saya meng-counter. Saya ikuti saja. Kalau reviewer apapun maunya dia, saya ikuti, Bapak Ibu. Nggak pernah saya meng-counter. Ya, itu salah satu trik juga. Kita ikuti aja kemauannya reviewer. Walaupun ya menurut kita ya kurang pas gitu ya, ya kita ikuti saja. Ada beberapa kemarin saya menganalisis tentang kinerja dengan menurunkan persamaan gitu ya. Ya reviewer tidak mau persamaannya ditampilkan detail gitu, disuruh ngapus. Padahal saya ingin mendapatkan kinerjanya dari persamaan itu. Persamaannya disuruh ngapus, ya saya hapus Bapak Ibu. Saya hapus, tapi saya tambahkan nanti persamaan untuk mencari kinerja itu ada di paper siapa. Gitu ya. Saya tambahkan begitu. Saya ikuti komentar reviewer itu, saya ikuti. Tidak pernah saya menolak atau mengkanter ya. Itu Bapak Ibu. Nah ini ada satu pengalaman saya membaca paper, ini juga di-share oleh Prof. Dinda Lianto. Tidak perlu alat yang bagus dengan biaya yang tinggi untuk tembus publikasi jurnal dengan kualitas tinggi. Yang terpenting adalah metode pengambilan data, pengolahannya benar, serta adanya novelty. Dari beberapa pengalaman kami, itu novelty selalu ditanyakan pertama kali oleh reviewer. Kalau sudah ada jelas novelty-nya, kebaruannya Bapak Ibu, temuannya sudah jelas, nah itu mereka tidak akan banyak bertanya tentang novelty. Mereka akan lebih ke tata tulis, lebih ke introduksi, gitu ya Bapak Ibu. Ya ini jurnalnya ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat ini. MPK ini kan sekitar berapa ya? Di bawah 500.000 lah. Ya ini bisa tembus di jurnal Q1. Karena poin pentingnya itu adalah novelty yang pertama kali dilihat. Novelty. Sekarang, nah ini bagaimana menemukan novelty atau gap result itu. Jadi semua paper-paper kami ini, Pak Purwoko dan Bapak Ibu semua, seperti yang sudah disampaikan Mas Ari ya, Pak Ari ya, kemarin minggu lalu itu bagus sekali beliau menggunakan force viewer kan, yang menemukan bagaimana posisi risetnya beliau kan.
terhadap riset-riset orang lain di internasional gitu misalkan ya, dalam sekian waktu, dalam kurun waktu tertentu. Kalau kami Bapak Ibu tidak pernah menggunakan post viewer itu, mohon maaf. Saya pernah tahu post viewer tahun berapa itu, 2019 2020, tapi saya tidak mendalami itu. Kami menggunakan manual saja. Kami menggunakan manual saja, beberapa paper yang terkait kami kumpulkan gitu ya. Kami baca satu-satu, metodenya apa, kemudian targetnya apa, yang dianalisis sebagian apa saja gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini. Ini saya tampilkan. Seperti ini ya, seperti ini Bapak Ibu tabelnya. Saya buat dalam bentuk tabel begini. Dari seluruh paper itu. Saya buat nanti akan mengerucut dia pada tahun ini menganalisis tentang apa dengan bagaimana itu. Jadi saya tidak menggunakan post view manual saja, agak lama. Yang nanti itu Bapak Ibu ada di desain alat, bisa di variabel penelitian operasionalnya. Variabel penelitian itu misalkan debit udara ditingkatkan atau rentang debit udara dan debit air gitu misalkan ya. Kemudian desain alatnya bisa dari dimensi, geometri alat, misalkan diameter pipa gitu ya. Apakah bentuknya orientasinya incline, miring atau lurus atau vertikal gitu, atau horizontal gitu ya. Atau nanti mungkin berbelok-belok bisa. Kemudian ada novelty dari sisi metode pengukuran Bapak Ibu. Kemudian ada dari pengolahan data. Nah, metode pengolahan data ini yang seperti apa? Misalkan Bapak Ibu punya sinyal time series ya, time series sinyal. Nanti akan diolah dengan metode apa? Apakah metode wavelet, misalkan wavelet transform, PSD, atau juga dengan ANN, misalkan ya, artificial neural network bisa. Itu salah satu contoh novelty. Walaupun mungkin ya wavelet ini sudah dilaksanakan atau dilakukan di alat atau sistem yang lain gitu misalkan, kita bisa gunakan di alat kita. Itu juga sebagai satu metode pengolahan data sebagai novelty. Kemudian hasil temuan dalam analisis. Nah ini paling saya pengalaman kami ya, ini yang paling dicari oleh reviewer Bapak Ibu. Ini yang paling dicari, hasil temuan dalam analisis. Ini novelty-nya besar sekali. Ya, kalau tingkat kebaruannya ini yang paling besar, hasil temuan dalam analisis. Misalkan dalam analisisnya seperti kami ya Bapak Ibu dalam paper ini nanti yang akan kita bedah, itu kan orang-orang peneliti-peneliti yang sudah sering publish di jurnal internasional itu mengelompokkan pola alirannya hanya di slag, churn, anular gitu misalkan ya. Slag, churn, anular. Nah, kalau di paper kami detailkan slagnya ini Bapak Ibu. Ada unstable slag, ada stable slag, ada slag churn gitu ya. Kita detailkan lagi, kita spesifikkan lagi slagnya. Itulah temuan kita. Tetapi ketika kita menspesifikkan, mendetailkan itu, kita harus punya metode yang objektif untuk mendetailkan itu, metode yang objektif. Bukan hanya dari video atau gambar saja. Kalau orang melihat video atau gambar, oh ini pola alirannya slag gitu, ini slag unstable slag. Jadi kan kadang penglihatan saya, interpretasi saya dengan Pak Purwoko dan teman-teman lain kan berbeda-beda Bapak. Kalau kita sudah gunakan metode yang objektif, misalkan analisis sinyal gitu kan, sinyalnya seperti ini berarti dia unstable slag, sinyalnya seperti ini stable slag dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Hasil temuan dalam analisis seperti itu contohnya. Itu yang saya pikir paling besar ya. Karena saya sempat, walaupun desain alatnya berbeda, kemudian analisisnya sama persis dengan yang lain-lain, itu saya dikomentari begini, temuanmu apa kok sama dengan yang lain? Padahal alatmu berbeda. Ya. Desain alatmu berbeda itu loh Bapak Ibu. Saya akan mendesain alat air lift pump kombinasi dengan bubble generator. Sementara di tempat lain, di jurnal-jurnal yang sudah publish itu kan hanya air lift pump saja Bapak Ibu. Nah, saya dikomentari begitu. Kok sama dengan air lift pump yang konvensional temuanmu? Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang temuan baru di situ kan saya.
Ya, makanya saya berprediksi dari beberapa jurnal paper yang sudah saya publish itu, ini yang paling besar poin novelty-nya, temuan dalam analisis. Oke, ini sekarang Bapak Ibu beberapa paper nih. Contoh langsung ya title-nya ini bisa terlihat nih Pak Boroto? Ya, bisa Mas, bisa. Nih, Pak. Oke. Nah, ini kalau ini judulnya menyesuaikan ya Bapak Ibu, menyesuaikan. Judulnya itu harus clear, jelas, merepresentasikan seluruh analisis yang digunakan dalam paper itu. Kemudian abstrak, ya abstrak ini ada riset tujuan ya, ini tujuan di awal the aim of the study ya gitu. Tujuan, kemudian metodenya bagaimana, kontennya apa, efek penelitiannya itu apa. Tujuan ya, kalau efek ini bisa diambil hasilnya apa di sini ya, di bagian paragraf akhirnya hasilnya. Usahakan Bapak Ibu menulis hasil yang di abstrak ini jangan sama plek dengan yang di kesimpulan, jangan yang di kesimpulan itu di copy paste ke sini. Jangan, dirubah saja apa yang bagian kesimpulan yang paling berefek terhadap terhadap temuan Bapak Ibu itu dijadikan bagian abstrak. Jangan sama plug di copy paste yang di kesimpulan di copy paste ke sini ya, itu kurang Bapak Ibu. Kurang kurang kreatif ya. Kurang kreatif. Kemudian introduction itu mestinya memuat 3 ini saja Bapak Ibu. Yang pertama mengenalkan ini ya, sistem kita seperti apa. Seperti misalkan saya menganalisis tentang ini early farm generator. Ini di pertama cerita generator itu apa, perbedaannya early farm apa gitu. Bagaimana kalau early farm itu dominan dengan generator. Ini jelaskan di paragraf pertama. Kemudian paragraf selanjutnya itu adalah literatur review-nya Bapak Ibu. Nah, untuk menampilkan literatur review apa saja gitu yang kita tampilkan, ini menyesuaikan dengan ini Bapak Ibu. Judul kita ada flow struktur, kemudian ada statistical analisis atau karakterisasinya ya. Yaitu kita tampilkan. Ini early farm bubble kinerja, kemudian selanjutnya paragraf selanjutnya itu masih dalam bentuk kinerja early farm gitu ya. Kemudian di sini ini udah masuk ke pola aliran Bapak, flow struktur dari early farm. Nah, flow struktur masukkan di sini. Kemudian di sini sudah masuk ke metode pengukuran Bapak Ibu. Kalau flow strukturnya saja bisa kita lihat dari video seperti yang saya sampaikan tadi atau gambar. Tetapi secara objektif kan kita tidak bisa dari gambar. Kita buat dalam bentuk metode pengukuran yang lebih objektif di sini Bapak Ibu. Apa saja metode yang sudah dilakukan? Kita jelaskan di sini. Banyak kita bisa jelaskan di sini metode dari yang manual sampai advance kita jelaskan. Nah, ini hasil review juga Bapak Ibu. Ini hasil saran dari reviewer. Reviewer yang menyarankan nanti tambahkan begini, tambahkan begini, tambahkan begini. Misalkan tambahkan metode pengukuran yang lebih advance dalam introduksi. Gitu. Saya tambahkan ini. Ya. Kemudian ini juga masih metode pengukuran. Nah, sekarang di sini metode analisis ini Bapak Ibu. Saya menganalisis Kautik level gitu ya. Kemudian menganalisis Kolmogorov. Kautik levelnya itu dengan Kolmogorov entropi. Kemudian apa lagi? Menganalisis apa ya? Sebentar Bapak Ibu. Ya ini dengan wavelet ya, metode analisisnya dengan wavelet yang muncul di sini Bapak Ibu. Muncul di sini metode analisis. Nah, kemudian ini kelemahan-kelemahan dan keuntungan dari metode pengukuran yang saya sampaikan di sini tadi ya. Ini kelemahan dan keuntungannya di sini. Kemudian ini gap risetnya di sini Bapak Ibu. Di paragraf ini gap riset. Jadi gap riset saya
menampilkan gap riset dari hasil metode pengukuran. Kemudian gap riset berdasarkan sistem kita. Sistem kita vertikal atau ini ya, metode vertikal, dan juga sistemnya ada yang menggunakan airlift pump dan non airlift pump konvensional dan airlift pump bubble generator. Kita ceritakan di sini antara pipa vertikal. Kalau airlift pump itu kan pipa vertikal juga Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau airlift pump bubble generator ini kita menginjeksikan bubble ke dalam pipa vertikal ini. Kalau pipa vertikal yang biasa, aliran multi-phase flow dalam pipa vertikal, itu udaranya diinjeksikan, airnya diinjeksikan, baru terbentuk bubble di dalam pipa vertikal. Kalau airlift pump bubble generator ini bubble yang sudah diinjeksikan begitu. Nah ini ceritanya di sini. Ya, gap size riset kita di sini. Di samping gap size dari sisi metode eksperimental, nah di sini juga ada ini Bapak Ibu dari sisi misalkan kalau airlift pump bubble generator sudah ada yang meneliti gitu. Apa yang diteliti itu? Misalkan dia sudah meneliti 3 fasa, yang akan kita lakukan di sini hanya 2 fasa. Yaitu misalkan gap size-nya. Gap risetnya. Ya, kemudian apa lagi? Ya saya kira itu aja gap risetnya yang ada di sini. Sudah? Nah, itu gap risetnya. Kemudian, nah ini tujuan lah ya Bapak Ibu ya. Tujuan, kemudian metodenya apa, metode analisisnya apa, yang kita gunakan, terakhir apa yang akan kita dapatkan, dan juga ini salah satunya ini apa perbedaan antara kegunaan dari sistem kita. Ini terakhir ditaruh di sini. Saya sebetulnya di awal di sini bisa, ya. Itu latar belakang Bapak Ibu, introduction ya. Kemudian di metode eksperimental itu ada aparatus, metode, dan prosedur. Ada 3 ini Bapak Ibu. Aparatus, alat yang kita gunakan, kemudian metode pengukuran dan juga metode pengolahan data. Ada 2 Bapak Ibu, metode pengukuran dan metode pengolahannya. Kemudian yang ketiga prosedur pengambilan data. Ya, ini komplitnya di sini Bapak Ibu. Alat-alat yang Bapak Ibu akan ceritakan itu gitu ya, jelaskan di sana komplit kan. Kemudian rentang pengambilan datanya, rentangnya berapa, ketinggian alat berapa, dimensi yang lain berapa. Itu dijelaskan secara komplit. Sudah Bapak Ibu jelaskan secara komplit, kemudian metodenya, metode pengambilan datanya seperti apa. Kemudian pokoknya alasan-alasannya itu harus jelas nih Bapak Ibu. Misalkan ya Bapak Ibu menggunakan diameter pipa sekian, itu kenapa? Lengkapi di sana, biar nggak ditanya lagi sama reviewer. Nah, kalau kesulitan ada bandingan aja. Kenapa saya menggunakan diameter pipa 50 mili gitu misalkan. Kayak kita karena mengacu pada penelitiannya sih gitu ya. Kemudian metode sudah dijelaskan, file, analisis dan pengolahan juga dijelaskan secara detail. Kan metode ini Bapak Ibu analisis datanya ya, ini metode analisisnya, which is ada PSDF, ada kemudian ini sinyal, metode pengambilan data sinyal ini. Ya, metode pengambilan data sinyal ada di sini. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang penting di metode. Ya, metode. Kemudian result diskusi. Terus langkah-langkah pengambilan data siapa Bapak Ibu. Misalkan masuk ke bubble generator, bubble ke sini, bubble naik ke atas, akhirnya ke sini ambil sampelnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu prosedurnya. Nanti di sini di section uji ini diambil datanya berupa beda tekanan, kemudian datanya berupa video, begitu juga di bagian atas. Nah, gitu, jelaskan prosedurnya seperti apa.
Kemudian analisis, riset dan discussion ini Bapak Ibu usahakan sedetail mungkin ya, menganalisisnya sedetail mungkin. Ya. Setiap gambar itu dijelaskan. Setiap gambar dijelaskan dan dideskripsikan secara detail. Setiap gambar dan tabel itu dijelaskan secara detail. Detail sekali Bapak Ibu. Ya. Usahakan detail, bisa membandingkan juga dengan beberapa penelitian yang sudah ada. Misalkan ketika debit udara ditambahkan, ditingkatkan, gitu ya, air yang keluar di bagian atas pipa itu semakin besar. Nah ini sesuai dengan hasil penelitian siapa, yaitu ditambahkan aja di sini untuk memperbanyak referensi, ya, untuk memperbanyak referensi. Begitu Bapak Ibu, bisa ditambahkan seperti itu. Nah seperti ini juga saya tambahkan hasil dari penelitian di FESCU. Ya ini sebagai tambahan kajian untuk memperdalam analisis. Nah ini dia. Misalkan kita mendapatkan atau memperoleh atau bisa bisa mencari informasi tambahan, misalkan ada instabilisi Kelvin-Elsmos, instabilisi Rayleigh-Taylor, nah itu kita tambahkan teori-teori yang sudah umum itu kita tambahkan, kita kaitkan dengan hasil yang kita dapat gitu. Kita kaitkan dengan hasil yang kita dapat. Sehingga menjadi lebih dalam analisis kita. Dalam analisis itu penting sekali Bapak Ibu untuk tembus ke jurnal Q1. Ya saya ini jangan hanya membaca grafik, berikan juga penjelasan interpretasi dari grafik tersebut secara mendalam. Jangan hanya ketika udaranya meningkat, performanya meningkat. Jangan begitu saja Bapak Ibu. Kenapa dia meningkat itu jelaskan secara detail. Apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di sana itu dijelaskan secara detail. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk menjelaskan secara detail itu penting pemahaman tentang artifisis. Ya, artifisis ini sangat penting. Artifisis ketika bubble bergerak ke atas, gitu ya. Kemudian apa yang menyebabkan dia bergerak ke atas, kemudian sampai di atas itu dia malah menjadi membesar, apa yang menyebabkan dia membesar, ya itu fenomena fisis begitu mesti kita pahami ya. Kemudian lihat bagian yang unik dan yang memiliki tren yang berbeda. Misalkan ini Bapak Ibu itu jelaskan. Nah, ini kan bagian yang unik ya. Ini kan bagian yang unik Bapak Ibu. Ini bagian yang unik nih. Setelah ini dia akan ini kan cenderung konstan, kemudian naik, kemudian setelah itu naik lagi tajam. Nah ini bagian yang unik Bapak Ibu. Ya bagian-bagian yang unik ini juga kita jelaskan bagian. Ini kita dapatkan sendiri Bapak Ibu. Kita dapatkan sendiri. Saya buat sendiri ini garis-garis ini saya buat sendiri. Termasuk ini bagian yang unik kita jelaskan juga nih. Kenapa dia begini? Ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setiap gambar wajib dijelaskan secara urut. Nah, jangan ketika kita menjelaskan gambar 1, kita lompat ke gambar 3, itu jangan Bapak Ibu. Kita urutkan saja, gambar 1 jelaskan, gambar 2 jelaskan, gambar 3 jelaskan gitu. Jangan kita melompat-lompat begitu. Kemudian banyaknya gambar, Bapak Ibu, pengalaman saya itu maksimal 12. Jumlah gambar dalam satu paper itu maksimal 12. Karena setelah beberapa kali review itu banyak reviewer yang bilang, wah gambarmu terlalu banyak, gitu. Maksimal 12 saja. Jadi sekian paper ini saya gunakan 12. Walaupun ada beberapa paper dari kakak tingkat kami itu ada yang 18, ada yang 22 bahkan. Itu tergantung dari masing-masing reviewer sebetulnya. Tapi dari beberapa pengalaman kami ya maksimal 12. Nanti digabung-gabung seperti ini. Ini kan gambar 6, saya gabungkan jadi ada 4 gambar gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ada beberapa gambar gitu kan, gambar-gambar yang sekiranya bisa digabungkan.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Riset dan desain ini yang terakhir di dalam perbandingan ini seperti ini ya. Kita tampilkan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita tampilkan ya dalam bentuk flow itu apa? Flow pattern ya. Peta pengaliran saya tampilkan di sini. Ini penelitian orang lain, ini penelitian orang lain, ini penelitian orang lain, ini penelitian kami ini ya. Nah, ini kita tampilkan, wajib kita tampilkan untuk proses validasi posisi riset, hasil riset kita di mana ini. Untuk proses validasinya perlu ditampilkan dengan membandingkan hasil karya orang lain sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di judul ini ada apa pengembangan sistem seperti ini, air lift pump bubble generator system. Nah, terakhir itu pasti akan ditanya Bapak Ibu sama reviewer. Apa perbedaannya dengan yang konvensional? Kalau ada pengembangan begini di atas, kalau saya tanpa isi bubble generator Bapak Ibu di sini, air lift pump gitu saja, tidak akan ditanya sama reviewer perbedaannya dengan yang konvensional. Karena saya mengembangkan air lift pump bubble generator, maka itu ada pertanyaan nanti, apa perbedaan air lift pump bubble generator dengan yang konvensional? Nah, itu di terakhir ini Bapak Ibu saya jawab. Ya, saya jawab terakhir ini. Ini saya bandingkan dengan peneliti yang lain dengan dengan menggunakan air lift pump konvensional, peneliti yang sudah ada dengan menggunakan air lift pump konvensional. Kemudian yang ini saya bandingkan sama persis apple to apple Bapak Ibu. Sama persis alat kami yang bubble generator, air lift pump bubble generator yang dengan air lift pump konvensional. Dimensinya sama, ukurannya sama, geometrinya sama. Yang membedakan hanya injektornya Bapak Ibu. Ini tanpa menggunakan bubble generator, yang ini menggunakan bubble generator. Itu saja bedanya. Jadi ini saya jelaskan di sini. Sehingga kalau perbandingannya apple to apple ya, yang lainnya dimensinya. Kalau ini kan beda Bapak Ibu. Dimensinya berbeda, kemudian ukuran ketinggiannya juga berbeda, desain injektornya juga berbeda. Tapi dia masuk kategori air lift pump konvensional yang Dixat ini. Nah, kemudian yang saya ini akan lebih bagus membandingkan ketika dimensi dan geometri yang lain operasionalnya itu sama persis. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian conclusion ini saya tidak pernah akan bercerita lagi. Ya di awalnya ini tampilkan sedikit narasi Bapak Ibu apa yang akan kita cari gitu ya. Tampilkan di sini sedikit narasi. Kemudian terakhir itu adalah poin. Oke, Pak. Poin-poin ya. Oke, poin-poinnya saja Bapak Ibu. Tampilkan to the point di sini. Tampilkan to the point tanpa ada kata karena dan pembahasan lagi Bapak Ibu. Misalkan seperti yang tadi saya bilang, udara meningkat, kinerjanya semakin meningkat. Karena ini gak usah ada karena lagi, udah cukup begitu saja. Udara seiring dengan peningkatan udara maka kinerja meningkat. Ya gitu aja kesimpulannya. Tapi cari kesimpulan yang memang ini Bapak Ibu, yang berefek paling besar ya terhadap temuan kita. Jangan kesimpulan yang sudah lumrah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu. Jadi kesimpulan itu yang paling berefek besar terhadap temuan kita. Itu yang digunakan tampilkan dalam kesimpulan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk acara yang sekarang ini. Pak Koko, monggo Pak Pur, ini pas 1 jam yang Pak Koko. Terima kasih Mas Catra. Bapak Ibu, ada 2 hal yang disampaikan Mas Catra tadi. Pertama terkait manajemen waktu, kemudian pembagian tugas dengan sesama peneliti dan promotor. Kemudian yang kedua, ini kita dapat informasi valid dari penulisnya langsung terkait sebuah paper, karakteristik paper. Kemudian kalau saya sebagai orang yang kurang paham tentang multi-page ini tadi ya,
Itu novelty di paper yang memang bisa tembus di Q1 itu ternyata ada beberapa tadi punya Mas Catra tadi, entah itu dari metodenya, hasilnya dan lain sebagainya. Jadi memang ya wajar kalau kemudian masuk di sebuah jurnal yang kuartilnya tinggi gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, konfirmasi atau apa terkait dengan dua hal tadi ke Mas Catra, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Oke, Mas Amar. Monggo Mas Amar. Monggo Pak Pur. Siap. Monggo. Makasih atas waktunya. Luar biasa ya Pak Catra. Selamat dulu Pak Catra ini atas capaian sudah mencapai dokter nih. Luar biasa. Excellent sekali. Gini Pak, terima kasih ya, Mas. Iya, terkait dengan apa tadi trik, saya senang mendengar informasi trik mengcounter tadi reviewer tadi loh. Bagus sekali. Boleh mungkin diceritakan ini Pak pengalaman durasi atau mungkin hal-hal lain dari reviewer Pak, berapa lama gitu apa namanya feedback dari reviewer dari reviewnya itu. Mungkin itu aja sih Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Mas Amar. Monggo Mas Catra, ada pengalaman mungkin? Oke, Pak Amar, terima kasih Pak Amar. Jadi kalau dari beberapa paper kami, Pak Amar, dari saat submit sampai keluar hasil reviewer itu ada yang sekitar 1 bulan, ada yang sekitar 2 bulan, dan juga bahkan ada yang 3 bulan, Pak Amar, Bapak Ibu ya. Yang tercepat itu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu sudah ada progres. 1 bulan itu sudah ada progres. Biasanya kalau kita submit kemudian di editor, dari editor bawa ke reviewer. Nah dari editor ke reviewer itu 3 hari ada Bapak Ibu. 3 hari ada yang sudah dibawa ke reviewer. Nah dari reviewer sampai ke sampai ke hasil review turun itu ada yang 1 bulan. Memang ada beberapa jurnal yang sekarang ini Bapak Ibu ada yang beberapa jurnal yang sudah ada SOP-nya jelas gitu ya. Kalau dari editor ke reviewer misalkan editor menilai oh ini keterbaruannya bagus gitu ya, ya kita teruskan aja ke reviewer gitu. Itu misalkan seperti itu, kalau terbaruannya bagus itu cepat sekali Bapak Ibu, 3 minggu, 3 hari, 4 hari itu sudah langsung ditransfer ke reviewer. Nah reviewer itu paling cepat 1 bulan Pak Amar, 1 bulan paling cepat punya saya. Setelah 1 bulan biasanya kalau saya itu ada 3 bulan ya, maksimal 3 bulan untuk menjawab reviewer, komentar reviewer, maksimal 3 bulan. Nah sehingga satu paper kalau seperti itu sampai ini ya Bapak Ibu sampai terbit ya. Biasanya setelah kita jawab respon to reviewer itu ada ronde kedua lagi Bapak Ibu. Kalau reviewernya tidak puas, dia akan bertanya lagi. Nah itu ada second round-nya. Kita jawab lagi pertanyaan reviewer, mungkin ya kita diberikan waktu 1 sampai 2 bulan. Setelah itu baru hasil akhirnya apakah jadi berapa itu? Sekitar 7 bulan ya. Dari saat submit, kalau tidak di-reject ya Bapak Ibu, kalau saat submit sampai terbit, sampai di accepted itu sekitar 7 bulan. Kalau paper saya ini, yang di GMF ya Bapak Ibu, yang di GMF ini dulu sudah pernah direview di Chemical Engineering Science Bapak Ibu, di CHES. Nah itu awalnya kan begini, saya cerita ya pengalaman saya. Awalnya itu pertama kali kami submit di CHES, Chemical Engineering Science. Itu sudah dibalikkan lagi Bapak Ibu, disuruh revisi karena bahasa Inggrismu jelek begitu kan saya. Bahasa Inggrismu jelek, tolong di proof lagi, di proofread kan, di proofread, diulang lagi sama proofread, di proofread. Kemudian submit lagi. Nah itu sekitar 5-7 hari itu setelah revisi itu. Submit, baru diteruskan ke reviewer. Setelah ke reviewer, dikomentari lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Bahasa Inggrismu masih jelek gitu ya. Tidak mengalir. Tidak flow gitu ya. Tidak mengalir, begitu. Nah, ada beberapa juga komentar dari reviewer tambahannya. Saya perbaiki, kemudian sampaikan ke Profit. Hasil dari editor itu Bapak Ibu setelah menjawab pertanyaan reviewer, hasil dari
editor, paper kamu sudah saya berikan kesempatan untuk proofread, tetapi tetap tidak ada peningkatan. Dengan terpaksa paper kamu saya reject. Itu Bapak Ibu. Itu sekitar berapa itu? 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan itu di reject. Setelah di reject, ya kita proof lagi Bapak Ibu, kita perbaiki, submitlah ke IJMF ini. Diturunkan kuartelnya tadi Mas. Iya, betul. Itu kuartelnya sama Pak. Oh sama. Q1 juga, Q1 juga. Q1 juga. Dibawalah ke IJMF ini, sampai di IJMF tidak lama Bapak Ibu, tidak lama. Reviewernya cuma 2 lagi nih, IJMF cuma 2 reviewer. Reviewernya cuma 2, tidak lama, tidak lebih dari 6 bulan mungkin ya, tidak lebih dari 6 bulan sudah diterima di IJMF ini. Itu Pak ceritanya sedikit. Gitu Pak Amar. Luar biasa. Jadi kalau spare waktu submit sampai lulus itu tadi Pak Mas Satra mengatakan 1 tahun gitu ya sudah seukuran lah. 1 tahun, 1 tahun itu ada Pak Purwoko, paper kami itu ada yang 1 tahun lebih ini. 1 tahun lebih ada. Ini Bapak Ibu yang ini 2021 ini hidrodinamik heat and mass transfer ya. Ini saya submit di Springer. Heat and mass transfer Springer ini saya submit bulan April 2020 mulai. April 2020 ini 2021 bulan kemarin Oktober baru. Ya prosesnya sudah melanglang buana kemana-mana. 1,5 tahun. Iya, karena novelty-nya yang kurang bagus. Setelah saya pelajari ini novelty-nya kurang bagus. Iya. Jadi 3 paper yang lain itu ya lumayan cepat-cepat itu Bapak Ibu. Satu ini yang 1,5 tahun itu. Iya, satu ini yang 1,5. Ini paper pertama kali Pak Purwoko yang saya buat. Pengalaman pertama kali ini 1,5 tahun. Iya. Pengalaman pertama kali. Dan tadi satu hal yang saya garis bawahi adalah ada satu paper yang diterbitkan ketika semester 2 atau 3 itu jadi satu bahan untuk ditempelkan di metode di bab 2 atau di bab 3 tadi saya agak terlewat. Sehingga itu jadi salah satu strategi yang mungkin teman-teman yang mau S3 itu bisa ditiru, ini strateginya Pak Catra, tapi bagi yang sudah S3 dan berjalan, nah monggo nanti bisa menyesuaikan diri. Dan saya kira sebenarnya semua orang punya strategi masing-masing. Baik, teman-teman ada lagi yang ingin open mic? Kami persilakan. Mungkin teman-teman yang di teknik mesin ada yang mau komentar terkait papernya, kami persilakan. Atau yang lain juga terkait strategi tadi mungkin. Monggo ini. Pak Sumarsono, halo Pak Marsono. Nggak open mic Pak Marsono? Terima kasih Pak. Ini saya tadi itu memahami yang di pendahuluan itu loh. Saya juga terganggu juga metode selingkungnya ini nggadokke satu kalimat dengan kalimat yang lain. Di situ ada metode ya, beberapa metode itu ya di pendahuluan itu yang kayaknya masih membutuhkan belajar. Siapa? Tapi tadi ini Pak Marsono, mungkin Pak Marsono tadi agak telat ya. Mas Catra ini nulisnya dibalik, jadi ngumpulin gambar dulu, kemudian dijelaskan, baru kemudian nulis apa tadi ya? Baru dasar teorinya, kemudian abstraknya, baru kemudian title-nya. Jadi memang dibalik, Pak. Artinya, artinya ketika nulis introduction itu sudah punya bahan ini karena hasilnya sudah ada di kepala semua, gitu ya, Satra ya? Iya, betul. Ya. Kebalik, Pak, kebalik. Ini style masing-masing nih. Monggo bisa dicoba ya. Karena saya sudah sempat juga pengalaman nulis dari itu, Pak. Seperti saya ceritakan tadi, Pak Sumarsono. Jadi dari introduction judul dulu ya, kemudian ya introduction gitu ya, introduction, result and discussion, experimental method, result and discussion sampai dengan conclusion gitu. Saya pernah juga yang paper yang pertama kali itu, Pak, yang 1,5 tahun lebih itu, ya saya buatnya dari introduction dulu. Tetapi setelah itu pengalaman, ini kok setelah kita menulis sampai kesimpulan,
introduksinya kok kurang bagus, itu saya rubah lagi. Begitu juga title-nya kok kurang nyambung ya dengan research and discussion. Saya rubah lagi itu Bapak Ibu. Nah itu pengalaman dari itu kenapa saya nggak buat research and discussion dulu saja gitu kan, nanti terakhir kita buat introduction dan juga title-nya gitu Pak. Mau maaf tanya ini Pak, ini full riset atau gimana Pak Drawi? Iya, hasil riset Pak, hasil riset kami. Oh. Ini paper riset bukan paper review. Kalau ini paper review Pak. Kalau ini paper review kami. Ya, ini paper review. Kalau ini paper riset. Yang paper review boleh berbagi Pak, yang boleh sharing filenya. Oke, kalau filenya nanti bisa dibantu Pak. Nanti di grup kita bisa coba. Kalau paper review saya sedikit berbeda Bapak Ibu dengan Pak Purwoko dengan Pak siapa yang kemarin? Pak Ari. Ya. Ini sedikit berbeda kontennya dengan punyanya beliau itu. Kalau saya ini mulai dari mengelompokkan parameter yang berpengaruh terhadap performance air lift pump gitu ya. Jadi saya kelompokkan apa saja parameter yang berpengaruh. Misalkan saya ketemu jadi 2 Pak. Yang berpengaruh itu parameter geometri dan juga parameter operasional. Nah, saya kelompokkan di sana semua paper-paper yang menganalisis tentang geometri, pengaruh geometri terhadap performance air lift pump, papernya siapa, saya kelompokkan semua. Berpengaruh terhadap operasional berpengaruh terhadap performance air lift pump, siapa saja saya kelompokkan. Di samping itu, saya juga kelompokkan berdasarkan metode analisis, Bapak. Metode analisis itu kan ada metode teoretikal, metode eksperimental, dan metode komputasional. Ada 3 metode. Nah, itu saya kelompokkan itu. Yang menganalisis dengan teoretikal siapa saja, yang menganalisis tentang eksperimental siapa saja, hasilnya bagaimana, kemudian yang menganalisis tentang komputasional hasilnya bagaimana. Itu ada di sini, Pak. Saya kelompokkan begitu-begitu. Jadi tidak menggunakan sama sekali tidak menggunakan prosedur ya. Mohon maaf, ini masih manual. Masih manual sekali Bapak Ibu. Ya ini eksperimental study, pengaruh geometrinya bagaimana juga begitu. Operasionalnya bagaimana, kemudian theoretical study juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang terakhir ini yang saya sebut sebagai revisi mayor. Kenapa disebut sebagai revisi mayor? Karena saya disuruh nambahkan numerical study, Bapak Ibu. Computational study gitu ya, disuruh nambahkan saya di sini. Ini saya tambahkan lagi satu pembahasan tentang numerik. Padahal saya nggak punya ini Bapak Ibu, basic tentang numerical study. Kemudian yang terakhir, kalau literatur review itu, yang poin pentingnya itu ada ini Bapak Ibu. Future research kita apa? Ya, future research itu apa? Kemudian ceritakan juga riset pendahuluan tentang future research yang kita sarankan itu seperti apa. Misalkan saya di sini kan menyarankan future research itu penggabungan antara air lift pump konvensional dengan bubble generator. Nah, itu future research-nya. Apakah kamu sudah melaksanakan? Ya sudah pernah ini melaksanakan pendahuluan seperti ini ya gitu misalkan di sini kita melakukan. Di bagian akhir Bapak Ibu. Bagian akhir itu aja sebetulnya. Oke, seperti itu. Secara itu Pak Marsono ya. Iya Pak. Boleh nanya satu Pak. Satu agak begitu nih Pak. Kebetulan saya sedang membuka Scopus juga sedang. Ini loh, kalau literatur review itu sudah kita download metadatanya, kemudian ada yang open access, ada yang tidak. Padahal maunya kepingin membaca sampai dalam gitu. Nah itu kendalanya Pak, kalau misalnya mau di-download semua, yang mau diingatkan itu yang susah Pak, berbayar gitu. Pak. Terima kasih Pak Marsono. Ya, ini kayaknya terkait dengan akses paper ini Mas Catra. Coba nanti ini Pak Marsono bisa kita usahakan bantu kalau misalnya ada satu paper yang tidak bisa Oh gitu. Kadang begini juga Pak Purwoko, kemarin kita diberikan tugas sama Prof
Prof. Din ya, ada satu paper yang UGM tidak berlangganan gitu misalkan. Ya kita minta teman yang pas kebetulan ada yang kuliah di luar negeri gitu ya, kuliah di mana gitu yang kebetulan berlangganan paper itu gitu Pak. Kita akhirnya begitu ya Mas. Ya, seperti itu Pak, kita akalin. Nanti kita coba bantu Pak Marsono, misalnya ada. Iya Pak Nur. Oke, siap, Bun. Teman-teman, satu penanya lagi mungkin ada penanya atau penanggap, monggo sebelum kita akhiri. Nanti Pak Setia juga bisa. Pak Setia, monggo Pak Setia. Ini rekomendasi saya Pak Setia Wijayanta ini. Beliau ini semester 4 sudah publish Pak. Semester 4 sudah publish ini. Monggo Pak Setia ada. Di flow measurement itu. Monggo, trik-triknya juga Pak. Sharing Pak. Alhamdulillah kemarin saya itu sebenarnya hanya mengikuti triknya Pak Gusti saja, Pak. Beliau mentor saya, sahabat saya. Jadi kemarin betul tadi saya coba aplikasikan triknya Pak Gusti yang mulai dari belakang. Saya coba untuk bikin paper kemarin. Alhamdulillah 3 bulan 10 hari dari mulai submit. Kemarin alhamdulillah bisa accepted. Ya pertama agak down juga karena revisi mayor itu banyak sekali. Tapi memang betul yang disampaikan Pak Gusti, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diminta reviewer. Okay. Dan alhamdulillah kemarin 2 kali dikembalikan gitu. Yang pertama mayor, kemudian yang kedua itu minor. Walaupun memang perlu harus ambil data tambahan lagi gitu. Tapi alhamdulillah kemarin bisa dipenuhi permintaan dari reviewer. Memang trik Pak Gusti ini sudah coba saya aplikasikan di paper pertama kemarin. Pak Gusti. Dan tipsnya berjalan dengan baik ya Pak? Iya, alhamdulillah sesplon Pak. Baik, Mas Catra, Pak Catra, ini ada yang tanya link jurnal, mungkin bisa di view lagi screen-nya untuk yang paper-paper Pak Catra tadi. Mungkin ada yang mau motret atau gimana? Nanti bisa diunduh gitu. Monggo Pak. Nah itu dia. Ini mungkin yang dimaksudkan Bu Sri Andriani. Monggo Bu, boleh di screenshot. Mungkin Pak Marsono tadi mau yang mau diambil yang mana, nanti kalau nggak dapat kita coba bantu. Sebentar. Bu Andri, ada yang mau disampaikan? Pak Nyan Sewu mau share. Ini kan saya kemarin tuh habis submit, memang sih masih Q4 gitu kan, tapi karena tahap belajar kemarin lah. Dari Q4 itu kami sudah dapat revisinya mayor gitu. Nah, terus terang ini langsung putus asa gitu kan. Karena revisinya mayor. Karena memang revisi mayor itu menurut yang saya baca itu kok akhirnya saya harus riset lagi gitu kan. Akhirnya harus riset lagi gitu. Dan pada saat ini hanya diberi waktu pada saat itu 2 minggu. Nah, kira-kira kalau saya harus membaca revisi mayor itu sebenarnya setelah saya kemarin sudah coba, saya sudah coba memberikan revisinya begitu. Cuman memang sampai ini belum dijawab lagi gitu. Apakah kita harus meng-approve lagi atau gimana ya untuk mengetahui bahwa ini sudah atau belum, atau kita memang harus menunggu begitu ya? Karena ini memang jurnal gratis sih gitu, jurnal gratis yang memang kemarin mencoba aja sebenarnya, ternyata kok dapat respon gitu. Iseng-iseng berhadiah itu, Bu. Itu sudah sampun disubmit, Bu, sampun disubmit. Sudah. Jadi revisinya. Sudah sampun yang pertama. Ini dapat berapa ya? 2 mingguan, 2 minggu. Ditunggu mawon, Bu. Ditunggu mawon dulu, Bu. Oh, begitu enggak? Apakah kita nggak perlu kan setelah saya submit ternyata saya ada data lagi gitu kan? Oh, jangan Bu, biarkan aja dulu, Bu. Biarkan saja dulu nanti. Nanti tunggu review hasil reviewnya, Oh, siap. Ya, itu kan sampun masuk ke sistem. Itu sampun masuk ke sistem, Bu. Jangan direvisi lagi. Yang saya Bu terakhir, kalau misal gini, ada enggak kemungkinan setelah kita revisi terus
ditolak akhirnya gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Banyak Bu, punya paper saya itu sering begitu. Setelah kami revisi ya semua pertanyaan dari reviewer, komentarnya itu kita jawab, tapi tetap juga nggak diterima. Bisa saja begitu Bu. Bisa saja. Karena gini Bu, pengalaman saya ya, kalau kita di NYEK itu jangan berputus asa Bu, jangan berputus asa. Kita harus semangat bahwa itu sebagai satu komentar yang membangun sebetulnya Bu. Kalau saya sudah sering Bu, sering di NYEK-nya itu seperti yang saya bilang tadi, Pak. Bahasa Inggrismu jelek gitu kan. Ini masih semester 2 belajar masuk kan kemarin kok. Bisa bahasa Inggrismu jelek sekali, terus temuanmu kok nggak ada, itu monoton seperti apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, begitu kan Bu? Ya. Itu luar biasa. Tapi saya tetap aja Bu. Intinya kan sebagai penulis dalam jurnal-jurnal berreputasi internasional itu kan kita kita untuk memantapkan mental sebetulnya Bu. Mental yang bukan mental anti kritik kita, tapi mental yang siap dengan kritikan sebetulnya Bu. Saya kira itu Bu. Harus begitu Bu. Bu Andri ini S3 di mana Ibu? Studinya? Saya di UIN, Ekonomi Syariah. Oh, okay. Tapi satu pesan saya Bu. Satu pesan saya ketika ditolak itu jangan kemudian berpikir apa ini karma ya karena dulu saya sering nolak terus sekarang ditolak gitu. Saya dulu saya pengelola jurnal buat apa? Kadang kok tak judes gitu. Akhirnya mikir jajan matur suwun. Baik. Matur nuwun Bu Andri. Mas Catra, ini sudah 1,5 jam. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini terakhir nih. Ini terakhir sekali. Saya punya ini. Ini juga sudah sering saya sampaikan dalam kemarin Pak Purwoko ya di pidato kami juga. Yang poin pentingnya itu adalah bahwa kebanggaan seorang peneliti ketika hasil penelitiannya diakui oleh para reviewer jurnal berreputasi di tingkat internasional. Tetapi akan lebih membanggakan Bapak Ibu ketika hasil karya kita dapat dipergunakan untuk kemaslahatan bangsa. Ini penting juga diingat bahwa pesan Bung Karno tahun 1951 ketika beliau dianugerahi gelar honoris causa UGM, nah itu bahwa ilmu pengetahuan akan berharga penuh ketika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidup manusia, atau prakteknya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu penting bahwa hasil karya kita itu bisa diabdikan untuk masyarakat atau bangsa dan negara. Saya kira itu, Pak Purwoko yang bisa saya sampaikan. Ini juga ada Bapak Ibu di YouTube kami, sudah saya share juga apa yang menjadi statement dari Pak Soekarno tahun 1951. Terima kasih Pak Purwoko. Terima kasih Mas Catra. Bapak Ibu yang saya hormati, di kolom chat saya ngirim satu pesan, satu untuk feedback. Mohon Bapak Ibu berkenan memberi feedback kepada Perpus Fakultas Teknik terkait juga acara pagi ini. Kemudian ada link YouTube archive dari berbagai acara kami di Perpustakaan Fakultas Teknik. Kemudian, namun mungkin untuk acara pagi ini kemungkinan kami potong ini kalau untuk YouTube ini Mas Catra. Kenapa? Karena ada tampilan paper tadi dan papernya itu bukan open access, nanti enggak kena ini saya. Jadi mungkin kami potong. Kami potong di tengah yang tadi ngobrol terkait dengan tips dan trik tadi, mungkin saya mohon izin itu bisa kami unggah di YouTube Perpus Fakultas Teknik. Nanti saya coba kontak. Tapi kalau yang memuat papernya tadi mungkin kemungkinan kami potong. Karena agaknya ini copyright ya papernya, bukan open access. Bukan open. Semua nggak ada yang open access, Pak Pur. Semuanya bukan open access yang disubmit oleh Mas Catra. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, terutama pada Mas Catra dan juga teman-teman yang hadir di pagi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di acara Perpustakaan Fakultas Teknik dengan tema-tema yang lain.
Selamat pagi, saya Purwoko, Pustakaan Fakultas Teknik UGM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu, sama-sama. Mohon maaf Pak Purwoko. Terima kasih Pak Catra. Sami-sami. Pak Purwoko, saya izin live nggih. Monggo Mas Catra, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Keren Pak Catra ini, banyak feedback yang menarik ini. Terima kasih banyak Pak Pur.